Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 2 atau kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar online di tengah masih maraknya pandemi COVID-19. Tetapi mudah-mudahan itu tidak menyurutkan kita untuk tetap terus belajar, tetap terus beribadah. Baik anak-anakku sekalian, sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Quran dan kitab-kitab Allah. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita juga masih membahas tentang Al-Quran. Langsung saja anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita ini kita akan belajar tentang Al-Quran sebagai kitab suci. Dari judul ini muncul pertanyaan, kenapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab yang suci? Nah, maka tentu ada 3 alasan kenapa sih Al-Quran itu kita yakini sebagai kitab yang suci. Yang pertama adalah karena sampai hari ini tidak seorang pun yang sanggup membuat sebuah kitab yang isi dan kandungannya sama dengan Al-Quran. Jadi anak-anakku sekalian, kita yakini Al-Quran itu sebagai kitab suci karena yang pertama, sampai hari ini tidak satu orang pun yang mampu membuat sebuah kitab yang isi dan kandungannya sama dengan Al-Quran. Dan memang Al-Quran itu adalah buatan Allah, bebas dari intervensi manusia. Jadi sampai sekarang itu belum ada seorang pun yang mampu membuat kitab seperti Al-Quran. Dahulu kala ada seorang penyair Quraisy bernama Musailamah Al-Kadzdzab, itu mencoba membuat sebuah surah menyerupai surah Al-Fil. Bunyinya Al-Fil, wa mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa lahu zain. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gajah? Gajah punya gading, juga punya belalai. Jadi ini surah dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab, tetapi isi dan kandungannya itu jauh panggang dari api. Artinya tidak sama dengan Al-Quran. Dan memang orang-orang Quraisy pada saat itu terkenal dengan penyair-penyairnya. Jadi sangat berbeda maknanya, isinya, kandungannya dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu murni buatan Allah, dan mulai dari proses diturunkannya Al-Quran sampai hari ini itu tidak pernah mengalami yang namanya perubahan. Jadi bebas dari intervensi manusia. Jadi itu yang pertama alasannya kenapa kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci, karena sampai detik ini tidak satupun yang mampu membuat sebuah kitab yang menyerupai Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah isi dan kandungannya sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi Al-Quran itu dirancang sedemikian rupa oleh Allah, itu bukan untuk menyulitkan manusia, malah sebaliknya untuk mempermudah manusia. Sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat, dan sholat berdiri. Jadi sholat itu harus berdiri, wajib berdiri. Tetapi di dalam Al-Quran pun Allah memberikan keringanan. Kalau kamu tidak bisa berdiri karena sakit atau apa dan sebagainya, maka boleh melaksanakan sholat duduk. Tidak bisa duduk, silakan berbaring. Tidak bisa berbaring, silakan melaksanakan sholat dengan memakai isyarat. Jadi di samping Allah mewajibkan
kita sholat dengan berdiri, tetapi pada ayat yang lainnya Allah memberikan kemudahan. Kalau tidak bisa dilakukan berdiri, maka lakukanlah sholat dengan duduk. Tidak bisa duduk, silahkan berbaring. Tidak bisa berbaring, silahkan sholat dengan isyarat. Jadi inilah kemuliaan Al-Quran, inilah kehebatan Al-Quran ketika Allah menurunkan kewajibannya perintah sholat, dan sholat itu harus dilakukan secara berdiri. Allah juga sangat memahami manusia, bahwa manusia itu tidak selamanya sehat, manusia itu ada sakitnya, maka Allah memberikan keringanan. Seperti contoh sholat tadi, karena harus berdiri maka Tuhan memberikan keringanan. Kalau kamu tidak bisa berdiri, maka laksanakanlah sholat itu dengan duduk, ataukah dengan berbaring, ataupun dengan memakai isyarat. Jadi isi dan kandungan Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kemampuan manusia. Contoh lain misalnya lagi selain sholat, yakni puasa Ramadan misalnya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wajib bagi kalian untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi kalau kamu sakit, maka jangan berpuasa. Tetapi gantilah puasamu itu di hari-hari tertentu di luar bulan suci Ramadan. Jadi puasa Ramadan secara hukum tetap wajib dilaksanakan, tetapi kalau ada halangan maka boleh diganti itu di luar bulan suci Ramadan. Jadi ada kemudahan, ada rukhsah, ada keringanan, karena memang sesuai dengan fitrah manusia, kemampuan manusia. Karena Allah tahu bahwasanya manusia yang Ia ciptakan itu memiliki kelemahan. Bisa saja dia sehat, terkadang juga tiba-tiba dia sakit, atau ada halangan. Itulah fitrah kita sebagai manusia. Itulah kekurangan kita sebagai manusia. Tempatnya salah, tempatnya khilaf dan sebagainya. Jadi Al-Quran, alasan yang kedua Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci adalah karena isi dan kandungannya itu sesuai dengan fitrah manusia atau kemampuan manusia. Kemudian yang kedua, kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci karena antara satu ayat dengan lainnya tidak ada yang saling bertentangan, tidak ada yang saling silang. Contoh misalnya di surah yang satu Tuhan Allah dikatakan Tuhan itu satu, tapi di ayat yang lainnya dikatakan Tuhan itu 3, 4. Tidak ada seperti itu. Jadi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu memiliki keterkaitan yang erat. Kalau ayat yang satu mengatakan Allah itu Esa, maka di ayat yang lainnya pun pasti mengatakan Allah itu tetap satu. Jadi tidak ada yang saling bertentangan antara satu dan yang lainnya. Jadi itulah 3 alasan kenapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci. Yang pertama, karena sampai detik ini tidak satupun orang yang mampu membuat membuat sebuah kitab seperti Al-Quran. Kemudian yang kedua, isi dan kandungannya sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kemampuan manusia. Kemudian yang ketiga adalah antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu tidak ada yang saling silang, tidak ada yang saling berbeda pendapat. Kemudian anak-anakku sekalian, Al-Quran sebagai kitab suci kita umat Islam itu memiliki nama-nama lain. Ada disebut yang pertama, Al-Quran itu juga disebut sebagai Al-Huda. Al-Huda itu petunjuk bagi umat manusia. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang Islam, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa jadinya hidup kita ini tanpa Al-Quran? Tentu kita terombang-ambing, maksiat terus, salah terus. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk
Karena di dalam Al-Quran itu sudah jelas ada kewajiban, kemudian ada larangan dan sebagainya, sudah lengkap di dalam Al-Quran dan semua diatur sedemikian rupa. Jadi Al-Quran ini mengatur seluruh gerak-gerik kehidupan kita. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, zakat, infak, sedekah, haji, bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, bagaimana hubungan antara manusia dengan makhluk yang lain, semuanya itu diatur di dalam Al-Quran. Dan memang itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang kehidupannya jauh dari Al-Quran, maka pasti dia akan terombang-ambing. Dia pasti akan berjalan dalam kehidupannya itu seolah-olah tanpa arah, tanpa tujuan. Jadi Al-Quran ini disebut sebagai Al-Huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan, pembeda antara baik dan buruk. Jadi Al-Quran ini jelas di dalamnya mana hak, mana kewajiban, mana yang batil, mana yang baik, mana yang tidak baik dan sebagainya. Kemudian Al-Quran juga disebut sebagai Asy-Syifa, penawar, penenang hati. Jadi kalau anak-anakku sekalian ada masalah, punya masalah, alangkah lebih bagusnya kalau kita membaca Al-Quran. Kita melantungkan kalimat-kalimat Allah, membaca Al-Quran dengan tenang, dengan syahdu, dengan suara yang lembut. Itu seolah-olah mampu menenangkan hati kita sebagai obat atau penawar dari masalah yang kita hadapi. Jadi sebaik-baiknya obat untuk menenangkan hati kita adalah salah satunya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua kemudian berikutnya adalah az-zikru. Al-Quran juga disebut sebagai az-zikru, pengingat, peringatan. Adanya ancaman, karena memang di dalam Al-Quran pun ada ancaman. Tuhan memberikan ancaman di dalam Al-Quran buat kita yang hamba-hambanya. Kalau kamu nggak sholat, maka hukumannya ini. Kalau kamu berbuat zina, maka hukumannya ini. Ada ancaman dari Allah di dalam Al-Quran sebagai pengingat kita bahwasanya segala larangan yang diturunkan Allah, maka kita harus menjauhinya. Seperti itu. Kemudian Al-Quran itu juga disebut sebagai Alkitab, firman Allah yang dibukukan. Jadi Al-Quran itu memang adalah sebuah kitab, artinya dalam berbentuk buku. Karena awalnya itu pada proses diturunkannya Al-Quran itu bukan dalam bentuk buku, tetapi dalam bentuk mushaf atau lembaran-lembaran. Nanti di zaman Khalifah ketiga Utsman bin Affan, Al-Quran yang tadinya berbentuk mushaf, berbentuk lembaran-lembaran, itu dikumpul menjadi satu, dijadikan sebuah buku. Dijadikan sebuah buku yang setelah jadi buku kita namakan sebagai Alkitab. Jadi Alkitab itu firman-firman Allah yang dibukukan. Itulah Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, saya kira cukup penjelasan pada kesempatan kali ini. Dan saya yakin anak-anakku sekalian sedikit banyaknya sudah memahami daripada Al-Quran sebagai kitab sucinya umat Islam. Kalaupun ada yang belum memahami, boleh mengajukan pertanyaan via Japri WA ke nomor saya. Insyaallah saya akan memberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, saya ingin memberikan tugas saya ini simple saja, tidak usah rumit-rumit. Tugasnya adalah buatlah satu pertanyaan, kemudian pertanyaan itu silahkan ajukan ke saya via Japri WA. Insyaallah saya akan jawab dari pertanyaan Anda. Jadi setiap dari kalian atau setiap siswa itu membuat satu pertanyaan yang tidak boleh sama tentang materi kita pada hari ini. Pertanyaan itu silahkan Anda kirimkan melalui WA saya, WA pribadi Japri. Boleh
chat ataupun boleh melalui voice note. Baik anak-anakku sekalian, sekira cukup pada pertemuan kita pada sore hari ini, pada hari ini. Terima kasih. Tetap semangat, tetap beribadah, tetap berdoa. Semoga Allah melindungi kita semua. Stay at home. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.